Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 Sosiologi Komunitas 13F4 dan anggota kelompok saya sendiri Alivia Rahmawati Solehan, Nimade Nindya Ayu Bestari, Satria Maulana, Intan Risdayana, Hadira Hajarani Miftahul Jannah, Tantuna Nur Aditya Dewanta, Desak Gederati Pratista, Izni Anggraini, Rizka Simanung Khalid, Francisca Puspitasari Nugroho, Cindy Gusti Melanda, dan Ubed Abdul Aziz. Pada video kali ini kami akan membahas tentang koneksi sosial. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai koneksi sosial, yuk simak video ini sampai akhir. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dari orang lain untuk dapat bertahan hidup. Dengan cara berkelompok, merupakan salah satu bentuk adaptasi, memberikan perlindungan, ruang komunikasi, dan membuka persaingan. Sebab dengan begitu, menjadi mungkin bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Ikatan sosial yang eratlah yang memberikan arti penting bagi kehidupan setiap individu. Relasi dengan yang lain berperan sebagai titik dalam memahami pengalaman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saling menginvestasikan diri kita untuk satu sama lain. Ketika seseorang menghilang, lalu digantikan dengan orang yang baru, betapa sementara pun hubungan itu, kita akan merasa kehilangan. Ketika kita merasa kehilangan, lalu cepat atau lambat kita akan mencari koneksi yang baru. Kita ambil contoh dalam gambar, yaitu anak-anak SMA yang saling berkoneksi. Kemudian setelah mereka lulus dan melanjutkan ke jenjang kuliah, frekuensi pertemuan mereka berkurang, bahkan mereka kehilangan satu sama lain. Lalu mereka mulai mencari koneksi baru ketika berada di jenjang kuliah. Nah, begitupun setelah mereka wisuda, mereka lulus kuliah dan melanjutkan ke jenjang kerja, frekuensi pertemuan dengan orang-orang dalam lingkungan kuliah bisa saja berkurang atau bahkan kembali kehilangan satu sama lain. Lalu, dalam lingkungan pekerjaannya mereka mulai mencari koneksi baru lagi. Koneksi sosial adalah perasaan dekat atau memiliki, baik dengan individu lain ataupun dengan sekelompok orang. Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang hal ini. Salah satu dari penelitian tersebut memberikan bukti ilmiah yang kuat bahwa hubungan sosial adalah salah satu dari kebutuhan psikologis inti manusia. Ini berarti bahwa koneksi atau hubungan sosial dapat memainkan peran penting bagi tingkat kepuasan dalam hidup kita. Kenapa koneksi sosial sangat penting? Koneksi sosial sangat penting karena meningkatkan kesehatan fisik, emosional, dan mental. Tentunya kita sebagai manusia pada dasarnya bersifat sosial. Sementara merawat tubuh dan pikiran melalui kebiasaan sehat dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain juga penting. Kita tidak boleh mengabaikan manfaat dari aspek penting kehidupan ini. Sejumlah literatur mencatat, hubungan sosial penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Memang hubungan adalah sumber utama bagi stres, tetapi juga pelindung bagi stres. Bagaimana jika koneksi sosial tidak terjalin? 1. Kurangnya hubungan sosial seperti isolasi sosial dan hubungan sosial yang dikaitkan dengan masalah kesehatan fisik dan mental. 2. Terjadinya patologi perilaku mulai dari gangguan makan hingga bunuh diri lebih umum terjadi pada orang yang tidak memiliki keterikatan. 3. Kebanyakan orang menemukan hubungan yang diperlukan untuk bertahan hidup, dan ketika interaksi sosial terbatas ataupun tidak ada, luka sosial dan psikologis akan bertahan seumur hidup. 4. Pengalaman hidup yang positif maupun negatif adalah pembelajaran yang diberikan dan memberikan ketahanan untuk terus tumbuh sehingga dapat memenuhi tantangan hidup. Sehingga jika tidak ada koneksi ataupun hubungan sosial, seseorang kurang mampu menghadapi tantangan hidup. 5. Ketika individu terputus secara sosial, mereka kehilangan salah satu elemen kunci yang diperlukan untuk terus tumbuh dan berkembang, yaitu umpan balik dari orang lain ataupun lingkungan. Dan yang terakhir, 6. Tidak memiliki koneksi sosial yang cukup dapat berdampak negatif bagi hidup. Ketika merasa kesepian, lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, dan berbagai penyakit lainnya. Lalu, kapan kita mulai memiliki koneksi sosial? Jawabannya adalah dari sejak kita dini telah belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jika tidak ada koneksi sosial, seseorang bisa saja sakit secara fisik dan juga secara mental, seperti depresi bahkan gila, dan tidak jarang juga sampai bunuh diri. Koneksi awal, kecenderungan untuk membentuk keterikatan antar pribadi merupakan karakteristik dasar biologi manusia. Orang ingin dicintai, diakui, dan dihormati martabatnya. Tampaknya, proses keterikatan ada di dalam semua tahap kehidupan, meskipun alasan dan cara pengungkapannya bervariasi, yakni bergantung pada usia, konteks sosial. Yang
pertama ada anak dan orang tua. Bagaimana konsep dasar koneksi sosial yang terjalin antara anak dan orang tua? Yang pertama, bayi mulai tertarik sejak umur 2 bulan. Yang kedua, bayi akan mengembangkan keterikatan khusus pada orang-orang tertentu pada kuartal ketiga tahun pertama kehidupannya. Jika keterikatan tersebut terjamin, maka akan berpengaruh pada kompetensi sosialnya. Jika tidak, akan muncul dalam bentuk agresi. Yang ketiga, sebelum ulang tahun pertamanya, bayi akan menunjukkan ketertarikan dan responsif terhadap orang-orang terdekatnya. Kelekatan bayi pada orang-orang terdekatnya akan mengurangi rasa takut pada situasi yang baru dan memungkinkan anak akan terus bereksplorasi dan mengelola stres. Yang keempat, kelekatan memperkuat rasa kompetensi dan efikasi. Yang kelima, anak-anak menjadikan orang tua sebagai basis yang aman. Saat basisnya tak aman, maka ikatan juga menjadi tak aman. Yang keenam, temuan kunci yang sering ditemukan dalam literatur adalah bahwa keterikatan pada satu orang tua mengkompensasi atau menyangga keterikatan yang tidak aman pada yang lain. Artinya, masih aman terhadap koneksi sosial anak dengan orang tua, meskipun tetap ada pengaruh negatif lainnya di kemudian hari. Apa kelebihan koneksi sosial anak dan orang tua yang terjalin baik? Kelebihan koneksi sosial anak dan orang tua yang terjalin baik dapat dilihat dari hubungan yang sehat. Bukan hanya menjalin hubungan yang sehat dengan orang tua, tapi juga dengan orang lain seperti sahabat, kekasih, atau pasangan hidup mereka kelak nanti. Emosi yang stabil. Seorang anak yang memiliki hubungan kuat dengan orang tua dapat belajar mengatur emosi di bawah tekanan dan juga ketika dia berada dalam situasi yang sulit. Percaya diri. Selain itu, anak-anak yang memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya juga tumbuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Cerdas. Keterlibatan dan intervensi orang tua yang sehat dalam kehidupan sehari-hari sang anak akan menumbuhkan kecerdasan pada sang buah hati, baik kecerdasan emosional maupun kognisinya. Anak-anak yang dekat dan memiliki koneksi sosial yang baik, serta keterikatan dengan orang tua yang terjamin akan memiliki hubungan yang sehat dengan siapapun dan beremosi stabil. Kemudian mereka juga percaya diri seperti berani untuk maju menjawab atau menjelaskan sesuatu di depan kelas, serta perkembangan kecerdasannya akan terus terasah. Tetapi sebaliknya, anak yang keterikatan dengan orang tuanya kurang baik dan tidak terjamin menyebabkan anak tersebut kurang mampu berhubungan sosial dengan baik dan emosinya tidak stabil, seperti seringnya bertengkar dengan orang lain. Lalu mereka juga tidak percaya diri, bahkan meremehkan kemampuannya sendiri, serta perkembangan kecerdasannya akan terhambat. Yang kedua adalah anak dan juga hewan piaraan. Di sini apakah kalian sudah mengetahui apakah itu hewan piaraan dan bagaimanakah hubungan antara anak dan juga hewan piaraan? Nah, jadi hewan pendamping atau piaraan di sini merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan emosi anak yang sehat. Ketika anak-anak berkembang, hewan di sini memiliki peran yang berbeda di setiap tahap perkembangannya. Orang-orang dari segala usia, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka menggunakan hewan sebagai hal agar mereka dapat merasa aman dan juga dapat menciptakan rasa keintiman. Faktor kunci dari adanya hubungan antara anak dan juga hewan piaraan adalah adanya rasa cinta tanpa syarat, yang kedua penerimaan hewan terhadap anak, dan yang ketiga tidak memberikan umpan balik atau kritik. Dan kemudian apakah kalian mengetahui tentang apa saja sih kelebihan dari adanya koneksi sosial antara hewan dan juga anak? Nah, yang pertama kelebihannya adalah dapat meningkatkan rasa bertanggung jawab pada anak, yang kedua dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak, yang ketiga dapat mengurangi resiko asma dan juga alergi pada anak, yang keempat dapat menjadikan anak lebih aktif secara fisik, yang kelima dapat meningkatkan ketenangan pada anak, yang keenam dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak, yang ketujuh dapat mengajarkan anak dalam merasakan empati, dan juga yang kedelapan adalah meningkatkan kecerdasan emosional pada anak. Sebagai contoh koneksi sosial antara anak dan hewan piaraan dalam gambar antara lain menumbuhkan rasa tanggung jawab seperti memperhatikan dan tidak lupa memberi makan pada hewan piaraan, termasuk merawatnya, membersihkannya, memberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Lalu, menjadikan anak aktif secara fisik seperti lari-larian dengan hewan piaraan. Kemudian mengajarkan empati pada anak, seperti ketika hewan piaraan sakit, muncul rasa empati terhadap hewan tersebut dan merawatnya sampai sembuh, serta memberikan ketenangan pada anak,
Seperti kemungkinan anak itu sedang sedih atau tidak nyaman perasaannya, lalu dia bermain dengan hewan piaraannya, yang seringkali hewan itu berulah atau bertingkah lucu. Itu merupakan pemberian keterangan dan kebahagiaan. Dengan seperti itu, akhirnya anak juga semakin cerdas untuk berpikir apa yang harus dilakukannya sebagai solusi pemecahan masalah. Selanjutnya adalah anak dan teman sebaya. Anak-anak berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan satu sama lain. Persahabatan dan hubungan lainnya biasanya bertumpu pada kelompok, tetapi tidak selalu. Yang penting adalah bahwa hubungan yang berfungsi dengan baik berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pada usia 3 tahun, anak-anak di semua masyarakat telah mengembangkan pola persahabatan. Menjalin persahabatan dengan anak-anak lain adalah salah satu tugas perkembangan anak usia dini. Persahabatan adalah cara penting kita untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Teman memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan realitas sosial. Lalu, bagaimana koneksi sosial yang terjalin antar teman sebaya? Anak-anak dengan kelekatan aman lebih mudah mengembangkan hubungan yang positif dan mendukung dengan guru, teman, dan orang lain dibandingkan dengan teman sebaya yang tidak ada kelekatan. Anak-anak dengan kelekatan aman memiliki konsep diri yang lebih seimbang, pemahaman emosi yang lebih canggih, pemahaman persahabatan yang lebih positif, dan mereka menunjukkan perkembangan hati nurani yang lebih besar dan memori yang lebih maju dibanding anak-anak dengan kelekatan yang tidak aman. Keterampilan sosial penting dalam pembentukan persahabatan anak-anak. Anak-anak kelas 3 dan 4 yang memiliki keterampilan sosial yang baik lebih banyak teman dan berinteraksi lebih positif dengan teman sebaya daripada anak-anak dengan keterampilan sosial yang buruk. Dan anak-anak populer dinilai lebih kompeten secara sosial daripada anak-anak yang tidak populer. Bagaimana sih jika tidak terjalin koneksi dengan teman sebaya? Anak-anak yang tidak memiliki hubungan sebaya seringkali mengimbangi dengan teman fantasi. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya hubungan teman sebaya yang memuaskan di masa kanak-kanak dapat menciptakan kekurangan yang tidak dapat dibalik oleh pengalaman di kemudian hari. Anak-anak yang berada dalam kesendirian, kesepian, dan ditolak akan membawa rasa takut kesepian pada masa dewasa. Orang dewasa yang kesepian memiliki banyak kesamaan dengan anak-anak tanpa teman. Anak-anak dengan koneksi sosial dengan teman sebayanya terjamin mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, hubungan persahabatan yang positif, dan memiliki teman yang banyak. Sebaliknya, anak-anak yang kurang mampu bahkan tidak menjalin koneksi sosial dengan teman sebaya, dia berhayal memiliki teman fantasi, teman tidak nyata, sampai dewasa merasakan ketakutan karena kesendirian dan kesepiannya, serta kurangnya pengalaman dalam pertemanan bahkan tidak memiliki teman. Sistem kepercayaan dan cara interaksi antara orang tua dan anak menunjukkan bahwa budaya diwariskan kepada anak. Jenis interaksi orang tua dengan masyarakat yang lebih luas juga mempengaruhi sosialisasi anak. Anak-anak juga sangat peka terhadap efek positif dari hubungan sosial. Anak-anak yang hanya di rumah bila dibandingkan dengan yang ada di taman kanak-kanak, ternyata mereka lebih kurang ramah, kurang bersedia untuk ditinggal sendiri, pemalu, kurang mahir secara verbal, memiliki pengalaman sosial yang sedikit di lingkungan mereka maupun di lingkungan orang yang lebih dewasa. Konsistensi dari kondisi lingkungan dan pengasuhan terhadap mereka adalah kunci untuk mengembangkan hubungan yang aman dan saling percaya pada anak-anak. Kapasitas orang dewasa untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang dewasa lainnya bergantung pada pengalaman positif orang tersebut dengan orang dewasa. Yang pertama adalah lingkungan dan model koneksi sosial di dalam keluarga. Ikatan sosial merupakan landasan dasar dari dunia yang lebih luas. Keluarga mempunyai dampak yang paling besar. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih bisa menghasilkan anak yang bahagia dan bisa menyesuaikan diri dengan baik daripada hidup di dalam keluarga yang penuh dengan cinta. Semua pembelajaran tidak hanya didapatkan dari pengajaran orang tua saja, tapi dari berbagai macam lingkungan dan orang dewasa. Pertanyaannya, apakah anak-anak dapat melihat dunia sebagai hal yang dapat dipercaya atau penuh perseteruan? Jawabannya sangat bergantung pada hubungan awal mereka dengan orang dewasa. Yang kedua adalah lingkungan dan model koneksi sosial dalam sekolah. Sekolah juga memperluas dunia sosial anak-anak dengan melibatkan orang-orang dengan latar belakang sosial yang berbeda dengan mereka, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan pelajaran informal tentang cara hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah lingkungan dan model koneksi sosial antar teman sebaya. Di antara teman sebaya, anak belajar membentuk hubungan sosial sendiri. Media massa menjadi pengaruh yang semakin penting dalam lingkungan dalam mengajarkan nilai-nilai pada anak, termasuk mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dikembangkan anak-anak dan remaja mengenai semua jenis hubungan.
Itulah materi mengenai koneksi sosial yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang telah dijabarkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.